Kita melanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Wahyu, sekarang Wahyu pasal 19. Tetapi lebih dahulu, mari kita mengingat tempat konteks pasal 19 di dalam keseluruhan kitab Wahyu. Ya, di dalam pasal 5, Tuhan Yesus menerima dari Allah Bapa, anak domba menerima dari Allah Bapa, gulungan kitab itu yang disegel dengan 7 segel. Dia membuka, setiap kali dia membuka segel, ada malapetaka, tumpahkan ke bumi. Kecuali segel yang kelima mengenai orang yang mati syahid yang berkata, betapa lama lagi? Dan juga segel yang terakhir, segel yang ketujuh, dibuka, tidak ada malapetaka. Ada apa? Sangkakala, 7 sangkakala, 7 malaikat dengan 7 sangkakala muncul. Ya, dan kita paham bahwa di dalam segel yang terakhir ada 7 sangkakala. Setiap kali sangkakala ditiupkan, malapetaka di atas bumi. Allah mengirim hukuman atas mereka yang diam di bumi. Tetapi sangkakala yang terakhir, tidak ada malapetaka. Ada apa? 7 malaikat muncul dengan 7 cawan. Dan setiap cawan ditumpahkan malapetaka atas mereka yang diam di bumi. Malapetaka yang terakhir, cawan yang terakhir malapetakanya apa? Ya, beberapa macam malapetaka termasuk gempa bumi. Dan dengan gempa bumi itu jatuhlah kota-kota bangsa-bangsa. Dan kita tidak dapat melihat keadaan setiap kota di seluruh dunia. Ya, firman Allah membawa perhatian kita pada sebuah kota yang namanya Babel. Di dalam pasal 17 dan 18, hancurnya kota Babel diceritakan. Tetapi di dalam pasal 17, firman Allah memakai suatu kiasan. Kota Babel dikiaskan sebagai pelacur. Pelacur yang namanya Babel. Kemudian pasal 18, lebih harfiah, hancurnya kota Babel diceritakan ya melalui duka cita orang-orang besar dan mereka yang memperoleh pendapatan mereka dari perdagangan barang-barang mewah yang dijual di Babel. Nah, sekali lagi, kita tidak ada kepastian apakah kota Babel itu memang Babel yang bersejarah itu, Babel Perjanjian Lama dibangun kembali dan mencapai pengaruh yang begitu besar. Mungkin saya lebih berpikir bahwa kota Babel itu adalah kiasan untuk yang menceritakan, yang merujuk pada segala kota-kota besar di dunia yang global ini yang pengaruhnya begitu luas. Ya, sekarang Wahyu pasal 19. Di sini sukacita karena Babel jatuh. Di surga, sukacita di surga karena Babel jatuh itu beralih menjadi sukacita karena Tuhan Yesus kembali. Pasal 19 ayat 1. Sesudah hal-hal ini, aku mendengar sesuatu seperti suara besar dari orang banyak di surga yang berkata, Haleluya! Kemenangan dan kuasa dan kemuliaan bagi Allah kita. Identitas mereka, orang banyak di surga, tidak dijelaskan, tetapi mereka bersuara Haleluya. Nah, kata ini, Haleluya, sering dipakai di dalam bahasa Ibrani, di dalam perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru, kata ini, Haleluya, hanya dipakai 4 kali. Dan di seluruh perjanjian baru hanya 4 kali. Dan keempat kali itu ada di dalam pasal 19 ini, ayat 1 ini sampai ayat 6. Haleluya. Haleluya adalah bahasa Ibrani untuk pujilah, bentuk jamak, undangan, seruan, ajakan, perintah. Pujilah.
bentuk jamak. Yah itu adalah nama, itu singkatan dari nama Yahweh. Haleluya. Artinya pujilah Yah. Haleluya. Kemenangan dan kuasa dan kemuliaan bagi Allah kita. Istilah kemenangan adalah soteria. Soteria, seperti saya sudah ceritakan, soteria sering berarti keselamatan. Tetapi kadang juga soteria dapat menceritakan kemenangan, dapat merujuk pada kemenangan. Dan juga peluputan, segala macam peluputan. Belum tentu soteria menceritakan keselamatan dari neraka sampai ke surga. Di sini jelas tidak. Allah tidak memerlukan keselamatan seperti itu. Di sini soteria lebih baik diterjemahkan kemenangan. Karena Allah menang di sini. Allah menang. Juga seruan kuasa dan kemuliaan. Ada perbedaan naskah di sini. Tidak berarti, tetapi naskah-naskah yang paling kuno berkata kemuliaan dan kuasa. Tetapi mayoritas naskah, kebanyakan naskah terbalik tulisannya kuasa dan kemuliaan. Saya lebih menghargai mayoritas naskah, saya anggap mutu naskah-naskah yang banyak itu lebih tinggi. Apa sebabnya mereka memuji Allah seperti itu? Ya, dijelaskan di dalam ayat 2, pasal 19 ayat 2. Karena hukuman-hukumannya benar dan adil. Karena ia telah menghakimi pelacur besar yang telah membinasakan bumi dengan zinahnya. Dan ia telah membalas darah hamba-hambanya dari tangannya. Ya, ada banyak alasan untuk memuji Allah. Di sini fokusnya adalah karena hukumannya adil. Dia sudah menghukum kota Babel yang disebut dengan kiasan ini pelacur besar. Pelacur besar itu. Mengapa pelacur besar itu perlu dihukum, harus dihukum? Karena pelacur besar kota Babel telah membinasakan bumi dengan zinahnya. Ya, ini sudah dijelaskan panjang lebar sebelumnya. Dan juga ia telah membalas darah, Allah membalas darah hamba-hambanya dari tangannya. Ya, kita membaca di dalam pasal 17 ayat 6 dan 18 ayat 24. Tanggung jawab kota Babel atas kematisyaidan hamba-hamba Tuhan. Ayat 3. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya. Dan asapnya naik sampai selama-lamanya. Sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 17 ayat 16 dan 18 ayat 8 dan 9 dan 18 ayat 18, Babel akan dibakar dengan api. Tetapi ungkapan dan asapnya naik untuk selama-lamanya itu dipinjam dari Yesaya 38 ayat 8 sampai 10, di mana negeri Edom juga dihukum Allah dan asapnya naik untuk selama-lamanya. 19 ayat 4. Dan ke-24 tua-tua jatuh tersungkur serta keempat makhluk dan mereka menyembah Allah yang duduk di takhta itu dengan berkata, Amin, Haleluya. Ini terakhir kali kita akan membaca mengenai ke-24 tua-tua dan juga keempat makhluk. Ke-24 tua-tua itu mereka muncul 12 kali di dalam kitab Wahyu. 24 tua-tua disebut 12 kali. Ya pasti ada alasan di balik itu. Apakah karena 24 itu 12 wakil dari 12 suku dan 12 wakil dari gereja yang dibangun di atas 12 rasul, ya mungkin ya. Dan keempat makhluk itu disebut 20 kali di dalam kitab Wahyu.
Pasal 19 ayat 5. Dan suatu suara keluar dari takhta itu berkata, "Pujilah Allah kita, hai segala hambanya, dan mereka yang takut akan Dia, kecil dan besar." Ya, suara siapa ini? Ini memang keluar dari takhta itu. Jadi rasanya harus Allah Bapa atau Tuhan Yesus Kristus karena takhta dan disebut pujilah Allah kita. Ya, biasanya kata istilah Allah tanpa penjelasan merujuk pada Allah Bapa. Jadi apakah ini Tuhan Yesus, suara Tuhan Yesus memberi perintah, pujilah Allah Bapa kita? Jika ya, ini luar biasa istimewa. Karena tidak pernah Tuhan Yesus berkata Allah Bapa adalah Allah kita. Lihatlah apa yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 17. Tuhan Yesus menyebut Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Ya, tetapi di sini Tuhan Yesus berkata Dia Allah kita. Kita itu siapa? Dijelaskan. Hai segala hambanya dan mereka yang takut akan Dia. Ya, jadi di sini Tuhan Yesus jika ini memang suara Tuhan Yesus dan jika memang Allah merujuk pada Allah Bapa, jika begitu Tuhan Yesus menggabungkan dirinya dengan bukan semua orang percaya, tetapi dengan hamba Tuhan dan mereka yang takut akan Dia. Allah kita. Wah, kita mau supaya kita juga ada di dalam kata kita itu. Pujilah Allah kita. Apakah istilah kita merujuk pada saudara dan pada saya? Jika kita bukan hamba Tuhan, jika kita bukan mereka yang takut akan Dia, tidak. Allah kita itu tidak merujuk pada mereka orang percaya di Laodikia yang sombong. Tidak merujuk pada mereka yang di Tiatira yang berzina. Tetapi merujuk pada para pemenang, para orang yang adalah hamba doulos Allah. Istilah hamba ini adalah kata doulos. Ini bukan status, dia pendeta, dia hamba Tuhan. Bukan. Inilah apakah dia karena sifat hati dan karena mengasihi Tuhan Yesus, dia adalah doulos. Dia adalah hamba Allah. Bukan karena dia melayani atau tidak melayani full time. Ini bukan masalah itu. Ini bukan jabatan. Inilah status hamba, status doulos. Ya, di Indonesia kita berkata budak. Hamba. Istilah hamba ini, doulos, juga dijelaskan lebih lanjut dengan ungkapan mereka yang takut akan Dia. Takut akan Allah. Ya, kita mengasihi Allah, tapi kita juga takut akan Dia. Wah, Dia Maha Kuasa. Kita takut akan Allah. Pasal 19 ayat 6. Dan aku mendengar sesuatu seperti suara orang banyak dan seperti bunyi air banyak dan seperti bunyi guruh kuat berkata, Haleluya! Karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah mulai memerintah. Ya, ungkapan aku mendengar sesuatu seperti suara orang banyak mirip sekali pasal 19 ayat 1. Apakah ini menandai bahwa ada peralihan dari sukacita atas hukuman atas Babel beralih menjadi sukacita atas kedatangan Tuhan Yesus Kristus? Rupanya. Ingatlah, pengulangan anak kalimat di kitab Wahyu sering harus diamati.
ada arti dan rupanya ini merujuk pada suatu peralihan. Ayat ini berkata bahwa Tuhan Allah telah mulai memerintah. Ini sebenarnya agak, menariklah ungkapan ini. Ada kata kerja di sini, basileuo. Basileuo itu akarnya basilus, artinya raja. Di sini basileuo itu kata kerja, memerintah sebagai raja, bertakhta sebagai raja, kira-kira artinya menjadi raja atau hidup sebagai raja, punya kuasa seperti raja. Seperti itu kata kerja basileuo. Pasal 19 ayat 7. Mari kita bersukacita dan bergembira dan memberi kemuliaan kepadanya, karena tibalah perkawinan anak domba itu, dan istrinya telah mempersiapkan dirinya. Sukacita nanti besok di surga, karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaannya di atas muka bumi ini. Sukacita. Jadi kita perlu mempermuliakan Allah. Saya menerjemahkan di sini istrinya. Kata yang dipakai adalah kata gunei. Kata gunei sering berarti perempuan, wanita. Tetapi karena tidak ada kata istri di dalam bahasa Yunani, orang Yunani akan berkata, itu untuk merujuk pada istri, orang akan berkata, itu guneku. Itu guneku berarti itu istriku. Tetapi dia pakai istilah gune. Kadang juga kata yang sama, gune ini, merujuk pada mempelai perempuan. Padahal ada kata untuk mempelai perempuan juga. Kata numfe berarti mempelai perempuan. Jadi saya menerjemahkan istrinya telah mempersiapkan dirinya, tapi mengerti ini mempelai perempuannya telah mempersiapkan dirinya. Itu yang mereka paham jika mereka membaca bahasa asli pada zaman dulu. Oke, baik. Tetapi perlu juga digarisbawahi bahwa gunei itu mempersiapkan dirinya. Hetoi masen. Ini juga aorist. Dia telah mempersiapkan dirinya. Apa ini dia mempersiapkan dirinya? Dan siapakah ini mempelai perempuan ini? Harus dipikirkan. Perempuan ini mempunyai peranan aktif di dalam persiapannya. Ini tidak berarti, dia sudah selamat, maka dengan percaya dia menyiapkan dirinya. Bukan. Nanti jelas. Dia mempersiapkan dirinya. Apakah mereka di Laodikia yang sombong? Apakah mereka di Tiatira yang berzina? Apakah mereka di Efesus yang meninggalkan kasih yang semula sedang mempersiapkan dirinya? Tidak. Nanti jelas. Persiapan yang diceritakan di sini adalah ketaatan, adalah perbuatan yang benar, yang adil, yang baik. Siapa mempersiapkan dirinya menjadi mempelai perempuan itu? Orang-orang yang menang. Nanti jelas, sabarlah. Pasal 19 ayat 8. Dan telah diberikan kepadanya supaya dia berpakaian lenan halus yang berkilauan dan murni. Karena lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ini sangat penting di sini. Sangat menarik. Diberikan kepadanya, ini pasif ilahi, Allah yang memberikan.
Allah memberikan supaya dia boleh berpakaian lenan halus yang berkilauan dan murni. Wah, ini sangat erat terkait dengan misalnya pasal 3 ayat 5 di mana kepada mereka di Sardis dijanjikan pakaian putih. Memang kata putih tidak di sini, tetapi jelas lenan halus yang berkilauan dan murni. Ya, ini pakaian putih yang diceritakan di dalam pasal 3 ayat 5 dijanjikan kepada mereka di Sardis. Mereka akan berjalan dengan aku dengan pakaian putih karena mereka layak. Siapa mereka itu? Di pasal 3, ya, mereka di Sardis yang tidak ikut berdosa. Yang berdosa di dalam jemaat itu tidak dijanjikan pakaian putih. Mereka harus bertobat jika mereka mau menerima pakaian putih. Ya selamat, ya selamat. Tetapi besok masuk kerajaan surga tidak ada pakaian putih bagi mereka yang berzina. Orang percaya yang berzina di bumi ini, orang percaya yang sombong di bumi ini, orang percaya yang meninggalkan kasih yang semula, orang percaya yang ikut ajaran sesat. Tidak ada pakaian putih bagi mereka. Ada pakaian putih bagi siapa? Ada pakaian putih dijanjikan bagi mereka yang menang, bagian jemaat yang menang. Ya, kita kembali ke pasal 2 dan pasal 3 menyelidiki tema kemenangan itu. Memang definisi lenan halus dijelaskan di sini. Karena lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jika ada orang-orang kudus, ya artinya selamat, yang tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang benar itu, tidak ada lenan halus bagi mereka. Tetapi mempelai perempuan menerima lenan halus karena dia mempersiapkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang benar ini. Ya, memang menurut tradisi gereja, mempelai perempuan disamakan dengan tubuh Kristus. Tetapi jika ini dianggap dukungan, jika ayat-ayat ini dianggap dukungan pada teologi itu, wah, dukungan itu sangat lemah. Saya lebih berpikir mempelai perempuan yang jelas adalah kiasan, mempelai perempuan ini adalah orang percaya yang menang. Ini pemenang dari pasal 2 dan pasal 3. Dan jelas ada kontras, ada perbedaan yang sangat nyata antara mempelai perempuan ini kiasan dan pelacur besar yang juga kiasan tadi di pasal 17. Memang di Efesus pasal 5, hubungan suami istri menjadi kiasan menceritakan hubungan antara gereja dan Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di situ kata mempelai perempuan tidak dipakai. Ya, selidikilah. Siapakah itu mempelai perempuan Tuhan Yesus Kristus? Apa seluruh tubuh Kristus, semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus? Ataukah orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus dan hidup sesuai berkenan pada kehendak Allah? Pasal 19 ayat 9. Dan ia berkata kepadaku, tulislah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan perkawinan anak domba. Dan ia berkata kepadaku, inilah kata-kata yang benar dari Allah. Ya, ungkapan berbahagialah, makarios, dipakai 7 kali. Dan yang pertama kali itu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah mereka yang membacakan dan mereka yang mendengarkan dan melakukan, mentaati, menuruti apa yang dikatakan di dalam firman ini. Orang yang berbahagialah adalah orang yang percaya dan turut
kehendak Allah. Walaupun kata berbahagialah, kata makarios, tidak dipakai di dalam pasal 2 dan pasal 3, hal itu, gagasan itu ada dengan arti orang yang menang. Di sini juga, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan perkawinan anak domba. Diundang ke perkawinan. Oh, saya kira barangkali di seluruh dunia, ya, ada perjamuan perkawinan, dan biasanya, ya, saya tidak tahu selalu, tapi biasanya ada yang diundang, ada yang tidak diundang ke perjamuan perkawinan. Ya, bagi mereka yang diundang, mengapa mereka diundang? Mengapa orang tidak diundang? Ya, karena tidak akrab, tidak dikenal, tidak disukai mungkin. Ya, tetapi jika diundang, wah itu kehormatan, senang. Boleh ikut keramaian itu, makan besar, dan menikmati sukacita suasana perjamuan perkawinan. Tetapi jika tidak diundang, mungkin dapat cium masakan itu. Saya harus kembali ke rumah makan, ya, makanan biasa. Seandainya saya di sana, saya boleh makan itu, ya. Dengar musik, ya, ada musik, tapi tidak diundang, sedih. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan perkawinan anak domba itu. Saudara-saudara, menurut pemakaian makarios, berbahagialah di kitab Wahyu, siapa boleh diundang ke perjamuan perkawinan anak domba itu? Ya, orang-orang yang menang. Mereka yang berzina di Tiatira dan Pergamus tidak akan diundang. Berbahagialah mereka yang diundang. Bagaimana diundang? Menuruti apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu ini. Lihatlah konteks ucapan ini, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan perkawinan anak domba. Lihatlah konteks. Konteks adalah menceritakan pakaian yang berkilauan, yang adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Di Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13, Tuhan Yesus memakai perumpamaan menceritakan mengenai 5 perawan yang berhikmat dan 5 perawan yang bodoh. Ya, seringkali itu dipahami yang bodoh tidak masuk kerajaan Allah. Tetapi sebenarnya mereka tidak masuk perjamuan perkawinan itu. Ya, mereka ada di dalam kerajaan itu, tetapi tidak menikmati keramaian perjamuan itu. Saya anggap itu, ya, sama di sini juga. Ada di dalam kerajaan Allah, tetapi tidak diundang ke pesta besar itu. Ungkapan inilah kata-kata yang benar dari Allah, yang menarik. Beberapa kali di kitab Wahyu kita melihat seruan pernyataan yang mirip dengan ini. Lain dari kitab-kitab yang lain, di kitab Wahyu ada seruan seperti ini. Inilah kata-kata yang benar dari Allah. Seolah-olah para pembaca dan para pendengar harus diyakinkan bahwa kata-kata ini memang berasal dari Allah. Ini menegaskan kepentingan kata-kata ini. Peganglah ini. Raihlah status berbahagialah ini. Penting ini. Pasal 19 ayat 10. Dan aku jatuh tersungkur di depan kaki-kakinya untuk menyembah dia. Dan ia berkata kepadaku, awas, jangan melakukan itu. Aku adalah hamba besertamu dan saudara-saudaramu yang mempunyai kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuatan. Kita tidak tahu mengapa Rasul Yohanes yang sangat mengasihi Tuhan Yesus Kristus mau menyembah malaikat. Memang sangat aneh. Lebih aneh lagi, ini akan terjadi 2 kali di dalam kitab Wahyu. Dan seperti kita amati lebih dulu, peristiwa ini menandai tutupnya visi pelacur. Dan nanti sebagai penutup
visi kota Yerusalem baru, sekali lagi Yohanes akan mau menyembah malaikat itu. Jadi, ya, mengapa dia hampir menyembah malaikat, saya tidak tahu. Tetapi dari segi struktur susunan kitab Wahyu, ini menandai bahwa visi ini, kota Babel, berakhir, dan nanti kita akan melihat peristiwa yang hampir sama menandai bahwa penglihatan kota Yerusalem baru selesai. Ya, dengan demikian, visi ini menceritakan sukacita di surga karena Babel dihukum, dan sukacita di surga karena Tuhan Yesus akan sebentar lagi datang ke bumi. Bagian ini berakhir. Mulai ayat 11 kita membaca nubuatan yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus kembali ke bumi.